Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai rencana kegiatan analisis modul PKN kelas 2 SD di Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Yoga Dwi Saputra dengan nomor NIM 180. Saya Kansakania Caniago dengan NIM 192. Saya Desatri Aprilia dengan NIM 183. Saya Amanda Diningtyas dengan NIM 182. Saya Putra Amelia dengan NIM 193. Saya Vita Febrianti dengan NIM 187. Saya Nurul Khairia dengan NIM 186. Latar belakang, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, karakter, sikap, dan keterampilan peserta didik. Di sekolah dasar, proses pembelajaran menjadi fondasi utama dalam pembentukan kemampuan dan karakter siswa. Salah satu mata pelajaran yang berperan dalam pembentukan karakter adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan cinta tanah air sejak dini. Dalam kurikulum Merdeka, guru perlu menyusun modul ajar sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar yang baik harus memuat tujuan pembelajaran materi, metode, kegiatan pembelajaran, dan asesmen yang sesuai agar pembelajaran berlangsung efektif. Namun, masih terdapat modul ajar yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran yang kurang jelas, metode yang kurang variatif, dan asesmen yang belum optimal. Oleh karena itu, dilakukan analisis modul ajar PKN untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Fokus analisis dalam kegiatan observasi ini disusun berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan studi dokumen terhadap modul ajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap beberapa aspek yang penting dalam modul ajar agar arah pengkajian lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Kemudian ada beberapa fokus analisis yang dikaji, meliputi yang pertama, kesesuaian tujuan pembelajaran dalam modul ajar dengan capaian pembelajaran, serta kejelasan, kekhususan, dan keterukuran tujuan menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang kedua, kelengkapan dan sistematika komponen modul ajar, meliputi tujuan, materi, strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta asesmen sesuai dengan ketentuan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, serta penyajiannya yang sistematis dan kontekstual, yang mengintegrasikan contoh nyata dan lingkungan lokal. Yang keempat, keterpaduan dan konsistensi antar komponen modul ajar, yaitu ada tujuan, materi, kegiatan, serta asesmen, dan keseimbangan antar teori, praktik, dan refleksi dalam alur pembelajaran. Yang kelima, kebermaknaan dan kontekstualitas modul, serta kelayakan instrumen asesmen dalam menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara komprehensif dengan rubrik yang jelas dan transparan. Dengan adanya fokus analisis tersebut, kegiatan perencanaan analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas dan kesesuaian modul ajar PKN yang digunakan di sekolah dasar dalam mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya itu jenis kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan observasi dan analisis terhadap modul ajar PKN yang digunakan di sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Kegiatan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian modul ajar dengan komponen pembelajaran, seperti tujuan, strategi, metode, materi, langkah, alur, asesmen, evaluasi, keterpaduan, konsentrasi, serta kebermanfaatan dan kontekstualitas. Dalam kegiatan ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumen terkait penggunaan modul ajar PKN di sekolah. Hasil analisis mengharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dan efektivitas modul ajar dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang selanjutnya itu tempat pelaksanaan. Pelaksanaan observasi dan studi dokumen ini bertempat di Kabupaten Lampung Tengah.
yaitu SD Negeri 1 Kalirjo, SD Negeri 3 Kalirjo, SD Negeri 1 Sendang Asri, SD Negeri 2 Sendang Asih, dan SD Negeri 4 Sendang Agung. Modul ajar ini diperoleh langsung dari guru di masing-masing sekolah yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dengan demikian, kelompok kami dapat melakukan analisis secara langsung terhadap modul yang digunakan di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat, aktual, dan relevan dengan kondisi nyata pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu C. Objek analisis. Objek analisis dalam kegiatan ini adalah modul ajar yang digunakan guru sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Analisis dilakukan terhadap komponen modul seperti tujuan pembelajaran, materi, metode, media, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian modul dengan kebutuhan peserta didik, efektivitas penggunaannya dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta penerapan strategi pembelajaran dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang D yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk melihat penggunaan modul ajar PKN kelas 2 sekolah dasar dalam proses pembelajaran serta kesesuaiannya dengan komponen kurikulum Merdeka. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis modul ajar yang digunakan guru. Analisis mencakup 7 aspek, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kesesuaian materi, yang ketiga strategi dan metode pembelajaran, yang keempat kegiatan dan alur pembelajaran, yang kelima asesmen dan evaluasi, yang keenam keterpaduan dan konsistensi, serta yang ketujuh yaitu kebermanfaatan dan kontekstualitas. Adapun secara rinci, analisis akan melakukan penilaian terhadap 7 aspek, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran dalam modul PKN Kurikulum Merdeka di sekolah dasar dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan telah disusun secara jelas, spesifik, dan terukur. Selain itu, dianalisis kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran atau CP, serta penggunaan kata kerja operasional atau KKO yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran juga harus mendukung pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada kesesuaian materi. Analisis materi pembelajaran dilakukan untuk melihat kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Materi dianalisis berdasarkan penyajiannya yang sistematis, mulai dari konsep sederhana menuju kompleks, serta penggunaan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Lalu yang ketiga yaitu strategi dan metode pembelajaran. Analisis strategi dan metode pembelajaran bertujuan mengetahui kesesuaian pendekatan yang digunakan dalam modul PKN. Fokus analisis meliputi variasi aktivitas pembelajaran seperti diskusi, praktek, dan refleksi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang baik diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kritis, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar. Selanjutnya yang keempat ada kegiatan dan alur pembelajaran. Analisis dilakukan terhadap kelengkapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dalam modul ajar. Selain itu, dianalisis keterkaitan aktivitas pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, serta keseimbangan antara teori, praktik, dan refleksi agar pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya yang kelima yaitu asesmen dan evaluasi. Analisis meliputi kesesuaian instrumen penilaian dengan tujuan pembelajaran, bentuk asesmen yang digunakan seperti tes, observasi, dan portofolio, serta kejelasan rubrik penilaian agar mudah dipahami dan terukur. Selanjutnya yang keenam yaitu keterpaduan dan konsistensi. Analisis dilakukan terhadap konsistensi bahasa, format, dan alur modul ajar. Selain itu, dianalisis keterpaduan antara tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen serta kesinambungan pembelajaran yang dirancang dalam modul. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kebermanfaatan dan kontekstualitas. Analisis membahas relevansi modul dengan kehidupan sehari-hari siswa, kebermanfaatan materi dalam membangun pemahaman dan karakter peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan reflektif. Selanjutnya ada teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu teknik analisis deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kualitas modul ajar PKN berdasarkan beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran yang berfokus untuk menilai kejelasan dan kesesuaian tujuan pembelajaran. Analisis akan dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran pada modul telah dirumuskan secara jelas, spesifik, dan sesuai dengan capaian pembelajaran serta dapat diukur melalui instrumen penilaian yang digunakan. Yang kedua ada materi, yaitu yang berfokus untuk menilai relevansi dan kelengkapan materi pembelajaran.
Analisis akan dilakukan untuk mengetahui apakah materi yang disajikan relevan dengan tujuan pembelajaran, tersusun secara sistematis dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Yang ketiga ada strategi pembelajaran yang berfokus untuk menilai metode dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Analisis akan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik serta variasi aktivitas yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan dan alur yang berfokus untuk menilai susunan kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Analisis akan dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran telah disusun secara sistematis melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya ada asesmen yang berfokus untuk menilai kesesuaian penilaian dengan tujuan pembelajaran. Analisis akan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian instrumen asesmen dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada konsistensi yang berfokus untuk menilai keterpaduan bahasa, format, dan juga isi modul. Analisis akan dilakukan untuk mengetahui konsistensi penggunaan bahasa dan format penulisan pada seluruh komponen modul. Dan yang selanjutnya ada kebermanfaatan, yaitu yang berfokus untuk menilai manfaat modul bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Analisis akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana modul pembelajaran memiliki manfaat bagi peserta didik dalam mendukung proses belajar. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian modul ajar dengan kurikulum merdeka serta efektivitasnya dalam mendukung pembelajaran di sekolah dasar. Yang selanjutnya ada tahapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah urutan langkah atau proses yang dilakukan dalam menjalankan suatu kegiatan dari awal sampai selesai sesuai rencana yang direncanakan. Tahapan pelaksanaan dalam menganalisis modul ajar PKN dimulai dari membahas tentang persiapan, perencanaan, tempat yang diobservasi, hingga penyusunan hasil analisis. Nah, tahapan yang pertama yaitu ada tahapan persiapan. Di tahapan persiapan yaitu adalah tahapan pembagian tugas anggota kelompok dan diskusi secara rencana analisis modul ajar PKN tersebut. Selanjutnya ada tahapan perencanaan. Di tahapan perencanaan yaitu tahapan untuk menentukan sekolah yang akan dijadikan tempat observasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya ada tahapan perizinan. Di tahapan perizinan yaitu tahapan untuk mengurus surat izin observasi dari pihak universitas. Selanjutnya yaitu tahapan pengumpulan data. Di tahapan pengumpulan data yaitu tahapan untuk melakukan kunjungan ke sekolah dan mengumpulkan modul ajar PKN. Selanjutnya yaitu tahapan analisis data, yaitu tahapan untuk menganalisis komponen modul ajar yang diperoleh. Selanjutnya yaitu tahapan monitoring. Di tahapan monitoring yaitu tahapan untuk melakukan pengecekan dan revisi hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya ada tahapan evaluasi. Di tahapan evaluasi ini yaitu tahapan untuk memeriksa kembali hasil analisis yang telah disusun dan menyusun laporan. Dan yang terakhir ada tahapan penyusunan. Di tahapan penyusunan yaitu finalisasi laporan analisis modul ajar PKN. Selanjutnya ada bentuk kegiatan. Kegiatan dalam proposal ini berupa observasi dan analisis terhadap modul ajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN di kelas 2 sekolah dasar. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui observasi dan studi dokumen di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, fokus dalam kegiatan pembelajaran yang dianalisis meliputi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yaitu kejelasan dan kesesuaian tujuan pembelajaran. Yang kedua ada materi yang berfokus pada relevansi, kelengkapan, dan sistematika materi. Yang ketiga ada strategi pembelajaran yang berfokus pada metode, aktivitas, dan keterlibatan siswa. Yang keempat ada kegiatan dan alur yang berfokus kepada struktur kegiatan serta keseimbangan teori dan praktik. Yang kelima ada konsistensi, yaitu yang berfokus pada keterpaduan bahasa, format, dan isi modul. Dan yang terakhir ada kebermanfaatan yang berfokus untuk manfaat dan relevansi modul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini ada rencana anggaran. Jadi, rencana anggaran itu diperoleh dari uang iuran hasil kelompok. Tiap anggota memberikan uang sebesar Rp30.000. Total anggota kami ada 7 orang. Jadi, sehingga seluruh dana menjadi Rp210.000.
Untuk pengeluaran pertama, kami mengeluarkan uang sebanyak Rp80.000 untuk uang bensin, total 4 motor. Dan untuk pengeluaran uang makan sebesar Rp105.000 untuk 7 orang, sehingga sisa dari total dana kami Rp25.000. Itu sebagai uang cadangan kelompok. Demikian presentasi rencana kegiatan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're